kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Eli Isnani dari SD Negeri 2 Klambu. Saya Suwito dari SDN 4 Kandang Rejo. Saya Nyuman Parlita Dewi dari SDN 3 Klambu. Dan saya Ida Zulianti dari SDN 4 Klambu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Eli? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Eli. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching hari ini Coach dan Coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan? Nah, bagaimana Coach merespon pertanyaan? Dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Eli, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berikut. Terus untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berikut, Pak. Terus untuk pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin membuat pertanyaan yang bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Demikian dulu ya Bu Eli observasinya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Eli? Alhamdulillah sehat Bu Ida. Alhamdulillah. Maaf mengganggu waktunya Bu Eli. Apakah Bu Eli ada waktu? Saya ingin berbagi cerita tentang permasalahan di kelas saya, Bu. Baiklah Bu Ida. Saya ada waktu. Apa yang ingin diceritakan Bu? Begini Bu Eli. Saat di kelas saya ada peserta didik yang suka mengganggu temannya dan sepatunya sering dilepas dengan alasan gerah dan panas. Bahkan beberapa kali pada jam istirahat ada laporan dari temannya bahwa peserta didik tersebut memakai sepeda milik temannya, Bu. Jadi menurut Bu Ida, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita saat ini Bu? Saya menghadirkan solusi atas permasalahan yang terjadi di kelas saya, Bu Eli, yaitu murid saya suka melepas sepatunya, kemudian suka menaiki sepeda temannya, Bu. Menurut Bu Ida, apa saja yang membuat murid Bu Ida suka mengganggu teman-temannya ketika pembelajaran berlangsung di kelas dan sering melepas sepatunya, Bu? Bahkan beberapa kali ketika jam istirahat ada laporan dari temannya kalau dia suka menaiki sepeda temannya, Bu. Saya merasa ada beberapa hal dan faktor yang membuatnya menjadi suka melepas
sepatunya dan menaiki sepeda temannya Bu. Seperti mungkin karena anak ini berada di pondok pesantren, jadi dia kurang dari kasih sayang orang tuanya. Kemudian kebiasaan saat di pondok juga melepas sepatu, jadi dia merasa nyaman dengan melepas sepatunya. Lalu mungkin karena anak ini di pesantren dan tidak ada fasilitas sepeda yang disediakan oleh pondok, jadi dia merasa tertantang dan ingin merasakan fantasi naik sepeda seperti teman-temannya Bu. Oh begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid itu tidak mengganggu temannya ketika pembelajaran, tidak melepas sepatu dan tidak menaiki sepeda temannya ketika jam istirahat tidak? Menurut saya, murid saya tersebut membutuhkan perhatian khusus dari saya Bu. Mengingat anak tersebut kurang perhatian, lalu dia sudah hidup mandiri di pondok, jauh dari kedua orang tuanya. Yang saya lakukan, saya akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang telah kita susun bersama, yang telah kita sepakati bersama, dan juga saya akan menegurnya untuk selalu menggunakan sepatu dan tidak menaiki sepeda milik temannya Bu Eli. Nah, saya sependapat dengan Bu Ida. Dengan menunjukkan keyakinan kelas yang telah disepakati, semoga murid-murid Bu Ida dapat mengetahui kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi, Bu Ida. Betul Bu. Jadi sekarang rencana Bu Ida untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Rencana aksi saya kedepannya akan melakukan beberapa cara juga Bu. Yang pertama, saya akan memberikan perhatian lebih untuk anak tersebut mengingat dia tinggal di pondok. Kemudian saya akan menegurnya jika anak tersebut tidak memakai sepatu di saat jam pelajaran. Lalu juga saya akan menegurnya dan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama saat dia menaiki sepeda temannya, apalagi tanpa izin pemilik sepeda tersebut. Dan terakhir, saya juga akan sharing dengan rekan sejawat mengenai tingkah laku dari murid saya, apakah di kelas sebelumnya dia pernah melakukan hal serupa. Nah, bagus sekali rencana Bu Ida. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Ida. Iya Bu, semoga saja berhasil. Apa komitmen dan tanggung jawab Bu Ida terhadap rencana aksi Bu Ida ini? Saya berkomitmen untuk sesegera mungkin saya tindak lanjuti terhadap murid saya tersebut Bu. Kemudian saya akan memberi peringatan dan juga melakukan pendekatan individu terhadap murid tersebut agar lebih disiplin dan tidak mengulangi kesalahannya lagi Bu. Wah, bagus sekali Bu Ida. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Ida ya. Iya Bu Eli, terima kasih atas waktu Bu Eli untuk kita berbagi. Saya menjadi lebih lega untuk menyelesaikan dan memberikan solusi-solusi terbaik di kelas saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi teladan bagi peserta didik kita nih Bu. Ya, amin Bu Ida. Terima kasih, sampai ketemu lagi Bu Eli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan coaching bersama Bu Ida. Nah, sekarang di sesi baca observasi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Eli. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching kali ini? Saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Pak, yaitu pertama menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, terus merencanakan aksi dan tanggung jawab, sehingga bisa menggali pojok untuk menentukan dan menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya secara mandiri Pak. Nah, baik, Ibu tadi sudah melaksanakan coaching yang berdasarkan hasil catatan saya. Coaching yang telah dilakukan Ibu tadi
juga sudah sesuai dengan alur cerita, itu dengan menggali informasi dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialaminya. Sekarang untuk pertanyaan yang terakhir, saya ingin menanyakan tentang kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching hari ini. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih pada Bu Eli. Pada kesempatan ini sudah melakukan coaching bersama Bu Ida, mungkin ke depannya bisa lebih baik lagi dan bisa membawa perubahan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.